Shalom Pak Pendeta, saya kesulitan dalam mengerti kata-kata atau tulisan-tulisan dalam surat-surat Paulus dibandingkan dengan tulisan-tulisan dalam kitab-kitab lainnya dalam Alkitab. Pertanyaan saya, bagaimanakah caranya atau adakah rumus tertentu agar memudahkan saya dalam memahami arti kalimat dalam tulisan-tulisan Paulus? Misalnya, dalam penggunaan kata sambung, oleh, dari, dalam, kepada, dan lain-lain yang rasanya begitu berbelit dan membingungkan. Terima kasih. Ya, beberapa episode yang lalu ada juga yang bertanya soal mengapa sampai surat-surat Paulus itu sulit sekali dipahami. Memang harus diakui bahwa memang dibandingkan dengan tulisan-tulisan lain seperti tulisan Injil-Injil atau kisah-kisah itu memang lebih mudah dipahami. Tulisan Paulus, bahwa tulisan Paulus itu sukar, itu juga diakui oleh Rasul Petrus. Petrus sendiri mengatakan bahwa Paulus itu kadang-kadang ada tulisan-tulisan Paulus yang sukar sehingga oleh orang lain itu dipelintir atau diserongkan pengertiannya. Nah, mengapa sampai sulit itu saya sudah pernah jelaskan ya, bahwa memang Paulus ini orang yang memang punya pendidikan yang tinggi, bahkan dia juga ngajar di ruang kuliah Tiranus, dan dia belajar filsafat, belajar teologi di bawah Gamaliel, dan itu memang Tuhan memakai dia juga untuk menyampaikan konsep-konsep iman Kristen yang berat-berat atau yang sukar-sukar, dan itu memang membuat tulisan Paulus itu sukar. Selain itu juga Paulus mengikuti gaya tulis pada masa itu. Kalau kita sekarang ini kan mudah karena kita mengenal adanya induk kalimat, anak kalimat. Nah, tetapi kalau kita melihat struktur bahasanya Paulus itu bukan cuma induk kalimat, anak kalimat, itu bisa cucu kalimat, cicit kalimat. Ya, makanya kita perlu membuat struktur di dalam memahami kalimat-kalimat Paulus. Tetapi kalau saudara tanya, ya kira-kira bagaimana ada rumusnya? Memang bahasanya sudah sukar, jadi kalau kita mau mencari cara untuk memahami, menurut saya adalah kita bisa mencari atau membaca kata-kata Paulus itu di dalam terjemahan-terjemahan Alkitab yang lebih memudahkan. Ya, memang ada terjemahan-terjemahan Alkitab yang misalnya di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu kan memudahkan kita. Atau misalnya versi bahasa Inggris ada Today's English Version. Itu untuk bahasa kekinian, karena kita juga lihat bahwa bahasa itu, pemahaman bahasa ditentukan oleh waktu juga. Waktu literatur atau tulisan itu ditulis atau diterjemahkan. Alkitab kita yang pakai sekarang, terjemahan lama, terjemahan baru ini, itu kan sudah dari tahun 1976. Berarti masih lebih tua juga dari saya, ya. Nah, lalu karena itu kita mesti mencari terjemahan Alkitab dengan tahun-tahun yang lebih mudah, karena biasanya bahasanya jauh lebih mudah dipahami. Kalau kita misalnya Alkitab terjemahan baru kita itu terbitan tahun 76, kita mungkin memakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu bisa lebih menolong, karena itu terjemahan Indonesia sehari-hari itu diterbitkan tahun 1985. Ya, jadi itu kalau lebih kekinian itu lebih mudah. Ada terjemahan dalam Indonesia itu firman Allah yang hidup. Itu memang kalau perjanjian barunya juga lama, dari tahun 76. Tapi perjanjian lama itu dari 1989. Jadi kalau surat Paulus perjanjian baru ya memang firman Allah yang hidup itu juga sama tua dengan terjemahan Indonesia yang diterbitkan oleh Lai. Tapi ada terjemahan-terjemahan yang lebih mudah. Misalnya MILT itu terbitan tahun 2008. Lalu ada Sclaber, itu terbit 2011. Lalu ada AVB itu 2015. Lalu AYT, ayat yang terbuka itu 2018. Jadi kalau memang memakai terjemahan Alkitab yang lebih muda usianya, pasti bahasanya lebih familiar dengan kita sekarang, sehingga kita lebih mudah memahami. Saya ambil contoh saja perbandingan dengan terjemahan Indonesia sehari-hari, misalnya Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.
Nah kalau lihat ayat ini, muncul kata karena, dalam, oleh, kepada, di dalam. Ini memang agak membingungkan kita. Tapi kalau kita membaca ayat ini dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, saya bacakan. Sekarang kita sudah berbaik kembali dengan Allah. Karena kita percaya. Dan oleh sebab itu kita hidup dalam kedamaian dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab kita percaya kepada Yesus, maka dia memungkinkan kita menghayati kasih Allah. Dan dengan kasih itulah kita hidup sekarang. Karena itu kita bersuka hati, karena kita mempunyai harapan bahwa kita akan merasakan kebahagiaan yang diberikan Allah. Akan lebih mudah dipahami dari yang tadi. Ya, kalau Roma 11 ayat 36 misalnya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi dialah kemuliaan selama-lamanya. Jadi ada dari Dia, ada oleh Dia, ada kepada Dia, ada bagi Dia. Nah ini mungkin bagi kita memusingkan kalau dengan bahasa-bahasa seperti ini. Tapi kalau kita baca terjemahan Indonesia sehari-hari, Allah menciptakan segala sesuatu. Semuanya berasal dari Allah dan adalah untuk Allah. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Mudah. Daripada kita harus memikirkan dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia. Lebih mudah dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Saya beri satu contoh lagi. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Terjemahan Indonesia sehari-hari. Allah sendirilah yang membuat sehingga saudara bersatu dengan Kristus. Melalui Kristus kita dijadikan bijaksana. Dan melalui Dia juga Allah membuat kita berbaik kembali dengan dirinya. Dan menjadi umatnya yang khusus dan membebaskan kita. Nah, jadi kalau saudara menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam teks-teks terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, saudara bisa memakai terjemahan yang lain. Nah, memang kalau terjemahan lain yang dalam bentuk buku ini juga mungkin kita sukar untuk mendapatkan. Tapi saya kira ada kok ya, kalau kita mendownload aplikasi Bible, ya kita bisa mendapatkan terjemahan yang beda-beda. Bahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia pun mungkin ada sekitar 5 atau 6 terjemahan yang bisa dipakai. Dengan membanding-bandingkan atau membaca setiap terjemahan itu memudahkan kita untuk memahami kalimat-kalimat yang sulit, terutama di dalam surat-surat Paulus. Ya, jadi rumusnya bagaimana? Ya, rumusnya adalah pergunakanlah terjemahan Alkitab lain yang lebih mudah supaya bahasanya lebih gampang kita pahami. Ya.